Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah online Minggu pagi 9 Mei 2021 disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur atau diganti dengan yang lain. Syarat mengikuti perjamuan suci adalah sudah dibaptis dalam air dan tidak simpan dosa. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening bank BCA nomor 509410999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya berharap semuanya dalam berkat Tuhan, semuanya sehat-sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya bersyukur pada kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarpun ibadah kita secara online, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Pada hari ini saya mengangkat satu tokoh yang luar biasa. Tokoh ini bernama Simson. Dia adalah satu orang yang super kuat, tetapi sayang dia begitu lemah. Cerita Simson ini ada di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Saya akan menyampaikan ceritanya, lalu kita akan masuk di dalam pokok-pokok. Ada 7 pokok yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Pada zaman hakim-hakim, pada waktu itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat macam-macam kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin. Dan begitu lama, sampai 40 tahun mereka dijajah oleh orang Filistin. Di antara kerusakan orang Israel, ternyata Tuhan masih menemukan sepasang suami istri. Mereka hidup benar, mereka hidup suci. Namanya adalah Manoah bersama dengan istrinya. Tapi sayang, mereka tidak punya keturunan. Mereka mandul. Pada suatu hari, malaikat Tuhan menampakkan diri pada istri Manoah.
Malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu istrinya menceritakan kepada Manoah bahwa dia didatangi oleh malaikat. Oleh karena itu Manoah berdoa, ya Tuhan, kiranya malaikat itu datang lagi dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir. Ternyata Tuhan mengabulkan doa Manoah. Malaikat itu hadir lagi. Lalu kemudian Manoah bertanya kepada malaikat itu tentang anak yang akan lahir itu. Lalu malaikat berkata, kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab dari kandungan anak itu akan menjadi seorang nazir di hadapan Allah. Ia akan menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Manoah bersyukur dan Manoah mempersembahkan seekor anak kambing. Ketika korban bakaran itu dipersembahkan, api mulai naik ke atas. Lalu kemudian malaikat itu juga naik ke atas bersama dengan nyala api yang naik ke atas. Luar biasa. Tidak lama kemudian istri Manoah mulai hamil dan akhirnya melahirkan anak laki-laki. Anak itu diberi nama Simson. Kekasih Tuhan, dari potongan kisah ini kita akan masuk dalam pokok yang pertama. Pokok yang pertama adalah kelahiran Simson. Ini Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa, di mana di tengah-tengah kerusakan Tuhan bisa menemukan sepasang suami istri yang masih hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian. Orang Israel begitu rusak, tapi puji Tuhan, Manoah bersama dengan istrinya, mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kita pada zaman ini, kita melihat dunia makin lama makin rusak. Ada kata-kata mengatakan dunia makin lama makin edan. Kalau tidak melu edan, ora keduman. Nah, kata-kata ini mendorong orang untuk korupsi. Juga ada kata-kata jujur hancur. Seharusnya jujur mujur. Karena itu kita orang percaya, kita umat Tuhan, jangan sampai meniru kebiasaan, kejahatan, kebohongan dari orang-orang dunia ini. Kita harus hidup suci di tengah-tengah kerusakan. Jangan serupa seperti dunia ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup suci di tengah-tengah kerusakan di dunia ini. Pastikan saya, saudara, kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, di dalam kesucian. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di dalam poin berikutnya, istri Manoah hamil. Padahal dia mandul. Pada waktu itu, zaman perjanjian lama atau wasiat lama, orang yang mandul itu adalah sesuatu yang aib. Tetapi Tuhan sanggup berbuat mujizat. Mandul rasanya masuk dalam kemustahilan. Tapi Tuhan bisa berbuat mujizat. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Demikian juga kita lihat ada beberapa mujizat daftar ibu-ibu yang sebelumnya adalah mandul, tetapi Tuhan memberikan anak luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sekarang kita hidup di dalam wasiat baru.
Kalau mandul secara jasmani, ini bukan aib. Tetapi ini cerita mandul secara rohani. Jangan sampai kita mandul secara rohani. Tuhan menghendaki supaya setiap kita melahirkan jiwa-jiwa. Tuhan ingin supaya kita berbuah-buah bagi Tuhan. Kita berbiak-biak jiwa-jiwa makin indah di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana dengan kelahiran Simson ini. Sebab Tuhan akan memberikan kebebasan, kemerdekaan buat orang Israel di tengah-tengah penjajahan orang Filistin. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan merencanakan menyelamatkan bangsa Israel lewat kelahiran Simson. Demikian juga Tuhan juga punya rencana yang luar biasa atas kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Yesus akan menyelamatkan umat manusia. Tuhan juga punya rencana buat saya, buat saudara. Kita lihat begitu banyak ayat yang menceritakan bahwa kejadian kita itu adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Paulus dipanggil oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Yeremia juga, Allah sudah mengenal Yeremia sejak dalam rahim ibunya. Kita semua juga di dalam rencana Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saya, buat setiap kita. Karena itu jangan ada yang merasa tidak berharga, lalu kemudian mensia-siakan kehidupan ini. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan satu paket rencana Tuhan yang begitu indah buat masing-masing kita. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan perlengkapi setiap kita dalam perbuatan baik. Karena itu, maju terus. Ketika masa pandemi ini, jangan kemudian rohani jadi loyo. Maju, semangat. Kita percaya Tuhan punya rencana yang tidak akan berhenti oleh pandemi ini. Tapi rencana Tuhan terus akan jalan. Sekarang kita lanjutkan cerita Simson ini. Dia makin lama makin besar. Dan Tuhan memberkati Simson. Pisau cukur tidak pernah mengenai rambutnya. Dan ia tidak meminum anggur. Satu kali Simson pergi jalan-jalan ke kota Timna. Ia melihat seorang gadis Filistin dan Simson jatuh cinta. Simson pulang dan dia cerita kepada bapak ibunya. Dia katakan, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Lalu ibunya berkata, tidak adakah gadis di antara bangsa kita, seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri bangsa lain? Tetapi Simson berkata, ambillah bagiku, sebab dia kusukai. Lalu dengan terpaksa, kedua orang tuanya bersama dengan Simson pergi ke Timna. Di tengah-tengah perjalanan, Simson didatangi oleh seekor singa. Lalu roh Tuhan berkuasa atas Simson, sehingga singa itu dicabik-cabik seperti orang mencabik anak kambing. Singa itu mati. Ketika sudah sampai di Timna dan kemudian Simson mengadakan perjamuan pernikahan selama 7 hari. Kita lihat dari potongan kisah ini, kita akan masuk dalam pokok yang kedua yang menggambarkan keadaan kerohanian daripada Simson. Ternyata keadaan rohani Simson ini tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang Israel tidak boleh kawin menikah dengan bangsa lain. Tapi Simson melanggar. Dia tidak taat dengan larangan firman Tuhan. Tuhan melarang umatnya supaya tidak terpengaruh dengan gaya hidup
orang-orang bangsa-bangsa lain. Apalagi Simson ini seorang nazir di hadapan Tuhan. Demikian juga kita orang-orang wasiat baru. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena itu, orang-orang yang percaya harus memilih jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama lahir baru, sama-sama cinta kepada Tuhan. Ketika selang beberapa waktu sesudah Simson membunuh singa tersebut, ya, Simson datang lagi melihat ke singa tersebut dan dia lihat tampak ada kawanan lebah yang begitu banyak. Dan kemudian Simson mendatangi dan dia pegang dari kerangka singa tersebut, ternyata keluar madu. Lalu madu itu dikeruk dan diberikan kepada orang tuanya. Di sini kita melihat Simson seorang nazir, tapi dia terkena dengan bangkai singa. Simson makan makanan yang terkena dengan bangkai. Padahal di dalam Imamat 11 ayat 27 sampai 40 jelas ini adalah aturan tentang terkena bangkai. Kalau satu orang terkena bangkai atau satu makanan kemudian makanan itu terkena bangkai lalu dimakan, maka orang itu menjadi najis. Di dalam wasiat baru kita orang-orang yang percaya, ini bukan berarti bangkai, lalu bangkai tikus kita tidak berani pegang untuk dibuang keluar. Bangkai di sini adalah cerita tentang perkara-perkara kematian. Bangkai ini adalah cerita tentang perkara-perkara dosa. Jangan sampai hidup kita bercampur dengan bangkai-bangkai kematian, bangkai-bangkai dosa. Kita harus hidup di dalam kesucian. Selain itu, kita lihat Simson ini ternyata tidak menurut dengan nasihat orang tua. Orang tuanya sudah melarang Simson untuk menikah dengan orang Filistin. Orang tua itu adalah wakil Allah. Apalagi kalau nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak harus hormat dan taat kepada orang tua. Karena Simson tidak taat dengan nasihat orang tua, apa yang terjadi? Hidupnya, pernikahannya hancur. Simson punya hati yang bebal, tidak nurut kepada orang tuanya. Apalagi Simson ini adalah seorang nazir di hadapan Tuhan. Dia harus pegang hukum kenasirannya. Pada waktu itu Simson mengadakan pesta pernikahan. Nah, di situ ditulis ya, perjamuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang muda. Di dalam bahasa Ibrani, perjamuan itu adalah misde. Misde artinya adalah pesta dengan minum anggur yang memabukkan. Padahal di dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan seorang nazir tidak boleh minum anggur. Tetapi Simson tidak taat, dia melanggar hukum kenasirannya. Simson ini mempunyai moral yang rendah. Dia berzina. Ini jelas-jelas melanggar hukum Allah. Apalagi dia seorang pemimpin, seorang hakim Israel. Orang wasiat lama memang bernasar. Dia menjadi nasir Allah. Ini adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk satu tujuan. Ini hanya beberapa orang di antara jutaan orang Israel. Tetapi kita, orang-orang wasiat baru, tidak bernasar. Tetapi setiap kita adalah nasir Allah. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidup ini
Bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam kita. Kita tidak bernasar, tapi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan. Kita adalah nasir-nasir Allah. Bukan untuk sepotong waktu, tetapi untuk seumur hidup kita. Bukan untuk satu segi saja, tapi semua segi kita harus disucikan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita melanjutkan lagi kisah Simson. Di dalam pernikahan Simson, dia main tebak-tebakan. Dia mengutarakan, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Simson menawarkan tebakan ini kepada teman-temannya yang datang, orang-orang Filistin itu. Dia bertaruh, jika kamu dapat memberi jawab, aku akan memberikan 30 pakaian lenan, 30 pakaian kebesaran. Jika kamu tidak dapat memberi jawab, maka kamulah yang harus memberikan kepadaku. Lalu kemudian orang-orang Filistin, 30 orang tersebut berpikir dan mereka tidak tahu apa jawabannya. Akhirnya orang Filistin itu mengancam istri Simson, kalau tidak maka akan kami bakar engkau beserta isi rumah ayahmu. Bujuklah suamimu supaya diberikan kepada kami jawabannya. Mengapa engkau mengundang kami untuk membuat kami jadi miskin? Mereka marah kepada istri Simson. Lalu istri Simson mulai merengek-rengek, meminta jawaban. Akhirnya dengan terpaksa Simson luluh hatinya dan memberikan jawabannya kepada istrinya. Pada hari yang ketujuh, orang-orang 30 orang tersebut ya memberi jawaban kepada Simson. Dikatakan, apakah yang lebih kuat daripada singa? Apakah yang lebih manis daripada madu? Simson merasa diperdayai. Lalu Simson berkata, kalau kamu tidak memperalat istriku, kamu tidak akan dapat menebak teka-teki itu. Dia marah, lalu dia pergi ke Askelon. Dan dia bunuh 30 orang Filistin. Dan diambil pakaian kebesaran mereka untuk membayar taruhannya. Dan kemudian 30 pakaian kebesaran itu diberikan kepada 30 orang. Hati Simson penuh dengan amarah. Lalu dia pergi, dia pulang meninggalkan istrinya. Tapi lewat beberapa lama, Simson balik lagi ke Timna. Ternyata istrinya sudah diberikan ayahnya kepada orang lain. Sekarang Simson marah lagi. Lalu ia melampiaskan kemarahannya. Dia menangkap 300 ekor anjing hutan. Ekor dengan ekor diikat dan kemudian diberi obor di tengah-tengahnya. Lalu anjing hutan itu dilepaskan ke ladang gandum orang Filistin. Dan ladang gandum itu terbakar. Sekarang orang Filistin gantian yang marah. Mereka membakar rumah beserta istri dan mertua Simson. Mereka mati istri dan mertua Simson di rumah yang terbakar tersebut. Tahu hal itu, sekarang Simson tambah marah. Dia merembukan tulang-tulang orang-orang Filistin tersebut. Setelah itu, dia meninggalkan Timna. Simson sekarang tinggal di gua di Bukit Batu Elam. Orang Filistin bermaksud menangkap Simson. Orang Filistin berkemah di kota Lehi. Dan orang-orang Filistin meminta kepada suku Yehuda untuk menyerahkan Simson. Dikatakan, kami datang untuk mengikat Simson. Suku Yehuda setuju. Dan suku Yehuda membicarakan hal ini kepada Simson.
Simson diikat dengan tali, 2 tali baru, dan Simson diserahkan kepada orang Filistin di kota Lehi. Ketika Simson diserahkan, Simson melepaskan ikatan talinya dengan mudah. Simson menemukan tulang rahang keledai, dan dia pakai, dan dia pukul orang-orang Filistin itu, dan dia bunuh sampai 1.000 orang Filistin mati. Dari potongan cerita ini kita melihat begitu hebat kekuatan Simson ini. Ini semua semata-mata karena Roh Allah. Roh Kudus yang memberi kekuatan yang besar. Dikatakan bahwa hati Simson digerakkan oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan berkuasa atas Simson, lalu Simson menjadi kuat dan bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Demikian juga dalam wasiat baru. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah dunamis. Dunamis ini adalah akar dari 3 kata yang luar biasa, yaitu dinamis. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka hidup kekristenan kita menjadi dinamis. Sesuatu yang indah. Bukan kekristenan yang sepo, yang hampa, tapi kekristenan yang makin lama makin maju. Dunamis ini juga bisa berarti dinamo. Artinya apa? Kekristenan kita kalau ada Roh Kudus maka terus bergerak seperti ada dinamo. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi kita terus maju mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan dunamis ini juga akar kata dari dinamit. Artinya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam wasiat lama, Roh Kudus datang atas Simson. Roh Kudus berkuasa, lalu pergi kalau sudah selesai tugasnya. Jadi dalam wasiat lama, Roh Kudus datang dan pergi. Tetapi kita orang-orang wasiat baru, Roh Kudus tinggal, Roh Kudus manunggal di dalam hidup kita selama-lamanya, luar biasa. Dikatakan bahwa Roh Kudus ini yang ada di dalam kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 6 dikatakan, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, apakah kekuatanmu yang demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Kekuatanmu demikian besar, dalam bahasa Inggris adalah great strength, artinya kekuatan yang begitu dahsyat, super kuat, super hebat. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah gadol, kots. Artinya kuat, begitu sangat kuat sekali. Luar biasa kekuatan Simson ini. Sebenarnya kita tanpa Roh Kudus bukan apa-apa. Kita hanya tanah liat yang tidak ada artinya. Kalau semua yang bisa kita kerjakan itu semua karena Tuhan. Karena itu, kekuatan itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan akan mengurapi dengan urapan tanpa batas. Sakaria 4 ayat 6 mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Luar biasa. Dan Roh Kudus di akhir zaman akan menggenapkan rencananya yang begitu luar biasa. Tuhan akan mencurahkan hujan akhir di akhir zaman ini. Hujan yang begitu besar. Sebab Tuhan akan membentuk tubuh Kristus di seluruh dunia.
tubuh Kristus di seluruh dunia. Secara akal memang tidak mudah, tapi bukannya mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang berotoritas kuat, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan wibawa Allah, sehingga tubuh Kristus bisa disatukan. Tidak mudah untuk menyatukan satu gereja. Tidak mudah untuk menyatukan denominasi. Tidak mudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Zaman kita hidup ini adalah zaman mendekati akhir. Oleh karena itu, saya percaya di zaman akhir ini Tuhan akan membentuk tubuh Kristus seluruh dunia. Dalam Kisah 2 ayat 17-18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Luar biasa. Kita melanjutkan lagi dalam cerita Simson ini. Simson ini mudah terpikat dengan kecantikan, dan akhirnya dia menikah dengan gadis di Timna. Simson juga hatinya rapuh dengan rengekan seorang perempuan. Simson juga pernah datang ke kota Gaza. Dia melihat dan ada perempuan sundal. Ia bersundal dengan perempuan tersebut. Dan ketika dia ada di kota Gaza, orang-orang Filistin mengepung dan siap menangkap Simson pada waktu fajar. Tapi tengah malam Simson bangun. Dia mencabut 2 daun pintu gerbang kota. Dicabut dan diangkat, dibawa di atas bahunya. Simson berjalan pada malam itu terus, dan sambil mengangkat pintu gerbang kota, dia terus sampai ke puncak gunung. Satu kali juga Simson pernah berjalan-jalan ke lembah Sorek. Ini daerah orang Filistin juga. Dan kemudian Simson bertemu dengan Delila. Simson jatuh cinta lagi padanya. Kita lihat dari potongan kisah ini, kita akan masuk di dalam pokok yang keempat, yaitu cerita tentang kelemahan Simson, di mana Simson ini mudah terpikat, lalu terikat, dan akhirnya terjerat. Ini dosa seks memang mula-mulanya itu memikat. Di dalam Amsal 6 ayat 15 dikatakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Sebab kalau satu orang lihat perempuan lain yang bukan istrinya, lalu kemudian pikirannya cabul, pikirannya menjadi kotor. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan kepada orang laki-laki yang bukan suaminya. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Setan ini memang pandai untuk memikat manusia. Dia katakan, oh enggak apa-apa, oh enak, semua juga melakukan demikian, enggak apa-apa. Mulanya dosa seks itu memikat. Tapi kemudian dosa seks ini mengikat. Di dalam Amsal 6 ayat 26 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Di dalam Amsal 7 ayat 26-27 dikatakan, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut.
Akhirnya dosa seks ini akan menjerat. Di dalam Amsal 31 ayat 3 dikatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ini contoh yang jelas bahwa Simson ini kekuatannya akan habis gara-gara perempuan. Dia mulai terpikat, lalu jadi terikat, dan akhirnya terjerat. Seperti di dalam ilustrasi ini, iblis menawari sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, sesuatu yang memikat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu ini berbahaya ini. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga, lihat, wah ini enak ini. Kita hidup di dunia hanya satu sekali, harus dinikmati ini, enak ini. Apa yang terjadi? Kemudian orang yang tidak berjaga-jaga ini, akhirnya dia makan itu dan akhirnya dia terjerat oleh iblis. Tapi orang-orang yang menjauh, orang-orang yang lari daripada hal-hal yang jahat, dia akan selamat, dia akan terlindungi. Karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita melihat satu gambar porno, hati-hati. Kalau mungkin di dalam WA ada gambar-gambar, ada film-film cabul, harus hati-hati. Kita buang. Jangan kemudian dilihat, atau sengaja ke situs-situs porno. Dan akhirnya rohani jadi rusak, hidupnya jadi terikat. Kita harus hati-hati. Jangan sampai rohani kita menjadi hancur gara-gara dosa-dosa seks ini. Kekasih Tuhan, kita melanjutkan lagi cerita tentang Simson. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin ke Delila. Mereka berkata, bujuklah Simson untuk mengetahui rahasia kekuatannya yang demikian besar. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak. Lalu Delila bertanya kepada Simson, ceritakanlah kepadaku, karena apakah kekuatanmu yang demikian besar? Simson berkata, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru. Malam-malam Delila mulai ikat Simson. Lalu Delila berteriak, Simson, orang Filistin menyergap engkau. Lalu dengan mudah Simson melepaskan ikatan tersebut. Delila marah. Sesungguhnya engkau mempermainkan aku. Sekarang ceritakan dengan apa engkau dapat diikat. Simson cerita lagi. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru. Malam-malam Simson diikat lagi dengan tali baru. Lalu Delila berteriak, Simson, orang Filistin menyergap engkau. Lalu Simson dengan mudah melepaskan ikatan tersebut. Simson bisa melepaskan ikatan dengan mudah. Karena roh Tuhan masih ada padanya. Delila marah lagi. Sesungguhnya engkau mempermainkan aku. Sekarang ceritakan dengan apa engkau dapat diikat. Simson cerita lagi. Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku, lalu mengokokkan dengan patok, maka aku menjadi lemah seperti orang lain, tidak berdaya. Lalu kemudian malam-malam rambut Simson itu dipatok. Tetapi Simson dengan mudah melepaskan. Dan akhirnya dia bisa bebas lagi. Kemudian berhari-hari Delila merengek-rengek dan dia mendesak kepada Simson. Bagaimana mungkin engkau berkata cinta kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku. Simson tidak bisa menahan hatinya. Sehingga mau mati rasanya. Akhirnya dia membuka rahasianya, kekuatannya. Simson berkata, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur.
Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Malam itu juga orang Filistin datang dan memotong rambut Simson. Inilah potongan kisah. Kita akan masuk dalam pokok yang kelima, yaitu cerita tentang keyakinan Simson merasa bahwa dia adalah orang yang kebal. Dia sedang mempermainkan firman Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan mendapat balasan. Simson merasa hebat, merasa dipakai oleh Tuhan, merasa diurapi. Lalu kemudian dia merasa bebas untuk berbuat dosa. Sudah berkali-kali dia berbuat dosa, Roh Kudus tetap menyertai. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian juga kita, kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita harus waspada. Jangan merasa orang VIP, orang hebat, dipakai Tuhan, lalu kemudian lengah, lalu berbuat dosa. Itu mempermainkan firman Tuhan. Apalagi dosa ke-1, dosa kedua, dosa ketiga, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih memberkati, Tuhan masih tetap berkarya, lalu merasa, oh enggak apa-apa kok. Ini berarti mempermainkan kemurahan Tuhan. Roma 6 ayat 1 dikatakan, bolehkah engkau bertekun di dalam hal dosa? Minta ampun, berdosa lagi. Minta ampun, berdosa lagi. Ini menganggap enteng kemurahan Tuhan. Kita harus waspada. Kemurahan Allah yang begitu besar dan juga ada kekerasan Tuhan. Ada batasnya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituanya. Kalau orang mempermainkan kemurahan Tuhan, satu kali kemurahan itu akan dicabut dan seperti Simson, habis. Simson mempermainkan pengurapan Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat 1 dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dosa yang kelihatan kecil, kelihatannya sedikit, tapi ini merusak pengurapan, merusak kemurahan Tuhan. Karena itu kita harus waspada. Biarpun kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus mau sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian jatuh bangun di dalam dosa. Kita melanjutkan lagi cerita tentang Simson, di mana ketika malam itu rambut Simson dipotong sehingga kekuatannya menjadi lenyap. Dia seperti orang biasa lagi. Dia ditangkap dan matanya dicungkil keluar. Sekarang Simson dibelenggu dengan rantai dan dia dipekerjakan untuk menggiling. Satu kali ada perayaan besar kepada Dewa Dagon. Banyak orang yang berkumpul di tempat itu, di gedung itu. Juga raja-raja dari orang Filistin, mereka berkumpul semuanya. Lalu Simson dipanggil dari penjara. Dan Simson dengan mata buta, dia harus dituntun oleh seorang anak. Simson disuruh melawak. Orang-orang tertawa, mereka mengolok-olok Simson. Kita lihat dari potongan kisah ini. Kita akan masuk di dalam pokok yang ke-6.
yaitu menceritakan tentang kekalahan Simson. Ini adalah akhir hidup yang tragis. Dulunya Simson mengumbar matanya. Sekarang ia menjadi buta. Di dalam Matius 5 ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini menceritakan bahwa kalau mata kita berdosa, bukan berarti kemudian kita mencungkil mata kita. Tetapi kita mau menyalipkan mata ini. Kadang-kadang orang lihat gambar-gambar porno, lihat film-film cabul, memuaskan matanya, mengumbar hawa nafsunya. Lalu rohaninya padam dan akhirnya binasa. Di dalam Matius 5 ayat 29 ini menceritakan bahwa kalau mata kita ini menyesatkan kita harus menyalipkan. Kita harus cungkil. Artinya apa? Kita mematikan daging ini. Tidak, aku tidak mau lihat ini. Mungkin sakit. Hati kita rasanya enak itu. Itu bagus itu. Gambar itu menyenangkan. Kita mengatakan, tidak, aku salibkan dagingku. Aku mau hidup dalam kesucian. Sehingga mata kita tidak dipuaskan untuk melihat hal-hal dosa. Di dalam Matius 5 ayat 29 tadi, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Matius 5 ayat 27 sampai 28. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini juga berlaku untuk sebaliknya. Perempuan kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kita harus hati-hati menjaga pikiran ini. Jangan sampai pikiran berdosa, ingin berzina. Biarpun dalam pikiran Tuhan lihat. Biarpun dalam pikiran itu sudah termasuk berzina. Apalagi sampai dalam perbuatan-perbuatan perzinahan. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 10, ini Raja Salomo mengatakan bahwa aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Raja Salomo memuaskan hawa nafsunya. Dia ingin melihat apa, dia lihat saja. Dia tidak menahan itu, dia tidak merintangi itu. Akhirnya Salomo menjadi rusak. Demikian juga Simson, hidupnya menjadi rusak. Kita harus hati-hati apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Kita harus punya saringan, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dilihat. Kalau Roh Kudus menegahkan, jangan dilihat. Harus ada filternya, harus ada saringannya. Jangan semua boleh masuk. Akhirnya hati kita menjadi kotor dan hati kita menjadi rusak. Kita harus hati-hati dengan mata kita. Dunia saja tahu ada 3 tah, yaitu harta, tahta, dan wanita. Harus hati-hati kalau melihat uang, lalu timbul ingin dan kemudian korupsi, tidak jujur. Kalau melihat perempuan lain, lalu timbul nafsu zina. Kalau lihat takhta, lihat popularitas, lalu ingin, harus hati-hati. Kita harus menjaga hati kita. Jagalah hatimu lebih dari segalanya. Karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan, termasuk juga di dalam hal-hal perzinahan. Kita harus hati-hati. Kali ini firman Tuhan tentang Simson. Istimewa hari-hari ini kita sering ada di rumah. Kita sering juga kalau kebaktian lewat gadget, online streaming. Anak-anak sekolah juga
belajar lewat gadget, mereka sekolah daring. Di dalam gadget itu ada yang baik, ada yang jelek. Lalu karena pandemi ini stay at home, lalu lihat, pergi ke situs-situs porno, lalu menjadi terikat dan akhirnya menjadi binasa. Kita harus hati-hati. Gadget itu baik kalau kita bisa menggunakan dengan baik-baik. Tapi gadget itu akan merusak hidup kita kalau kita menjadi terikat dan kemudian masuk di dalam situs-situs mungkin horor, mungkin itu kekerasan, mungkin itu perzinahan. Harus hati-hati. Jangan sampai mata ini menjadi rusak. Simson ini dulu orang kuat, tapi sekarang menjadi tawanan. Dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Simson sekarang menuai. Dia menabur dalam daging. Kelihatannya menabur, tapi satu kali akan menuai. Kelihatannya menabur satu benih atau sedikit benih, tapi dia menuai banyak. Karena itu harus hati-hati. Apa yang kita tabur, taburlah di dalam roh. Maka kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Simson ini dulu ditakuti orang, sekarang jadi tertawaan. Demikian juga orang-orang percaya yang hidupnya jatuh bangun dalam dosa, menipu, berbuat jahat, macam-macam. Lalu nama Tuhan menjadi hujatan. Ini menggambarkan seperti garam. Tapi garam yang tawar, bukan garam yang asin. Firman Tuhan mengatakan garam yang tawar diinjak-injak. Apalagi nanti pada zaman Antikris. Orang-orang halaman yang tertinggal, yang tidak ikut dalam pengangkatan, mereka akan diinjak-injak oleh dosa. Mereka akan diinjak-injak oleh antikris. Karena itu, pastikan kita ada di halaman atau di ruangan suci. Jangan tinggal di halaman. Simson ini tinggal di halaman. Dia diinjak-injak oleh dosa. Akhirnya dia diinjak-injak oleh musuhnya. Kekasih Tuhan, kita harus hidup berkemenangan, hidup di dalam kesucian. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup di dalam kesucian, sampai dalam pikiran, kita menang. Menang di dalam hati, menang di dalam perbuatan, menang di dalam perkataan kita. Sehingga musuh-musuh tidak bisa menginjak-injak kita. Di dalam cerita Simson selanjutnya, Simson dibawa oleh anak kecil itu dan Simson mengatakan bahwa dia ingin pergi ke tiang yang tengah. Lalu dibawa ke tiang yang tengah. Simson mulai meraba-raba tiang penyangga tersebut. Dan Simson berdoa, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Lalu Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Dan Simson dengan kedua tangannya, dia dorong itu. Tiang-tiang dirobohkan. Tiang-tiang penyangga itu akhirnya roboh. Rumah itu, gedung itu yang besar, roboh. Dan menimpa raja-raja kota. Dan orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut, semuanya mati. Ini adalah potongan kisah. Sebab kita akan masuk di dalam pokok yang ketujuh. Yang menceritakan tentang kemenangan Simson yang terakhir dan yang terbesar. Tuhan memberikan kemenangan kepada Simson. Sekali lagi. Ketika rambut Simson mulai tumbuh, kekuatannya mulai pulih. Dan dia mulai untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Tuhan memberikan kemenangan. Yang terakhir, Simson sudah minta kemenangan satu kali lagi. Tuhan memberikan kemenangan yang terakhir. Dan ini menjadi kemenangan yang terbesar. Kita orang-orang percaya wasiat baru.
Kita tidak bertempur melawan manusia, darah dan daging. Tapi kita berperang melawan penghulu-penghulu di udara. Kita melawan setan, kuasa kegelapan, iblis. Kita percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu lebih besar daripada setan sekalipun di dunia ini. Karena itu jangan takut. Roh Tuhan yang besar itu juga kita hadapi masalah-masalah yang ada. Di tengah-tengah pandemi ini, kekasih Tuhan mungkin mengalami masalah keuangan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Mungkin menghadapi masalah anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Mungkin ada juga yang menghadapi masalah sakit penyakit. Berapa banyak orang yang terkena COVID, berapa banyak yang meninggal dunia. Kita nanti berdoa, kita percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada. Tuhan mengurapi kita, Tuhan akan bekerja. Mungkin ada masalah yang begitu banyak, tapi kita sanggup, kita akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Juga kekuatan yang luar biasa itu untuk mengalahkan daging kita. Sebab seringkali orang jatuh bangun dalam dosa. Sudah percaya Tuhan, tapi masih aja hidup di dalam dosa. Sudah jadi hamba Tuhan, tapi tidak bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Padahal Tuhan sudah memberikan kemenangan, kekuatan di dalam diri kita untuk mengalahkan daging kita. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Simson memang kuat secara jasmani, tapi dia kalah. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya musuh datang dan ditangkap dan dia dicungkil matanya. Tapi kalau hati kita percaya kepada Tuhan, kita punya karakter yang baik, karakter seperti Kristus. Dikatakan orang yang sabar, kita bisa lebih kuat dari Simson. Haleluya. Di akhir zaman, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang punya otoritas, punya kekuatan di dalam Tuhan. Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini persis seperti Simson. Tidak bisa mengendalikan dirinya, memuaskan hawa nafsunya. Akhirnya benteng hidupnya roboh. Musuh datang dan dia ditangkap dan dia ditawan. Dia menjadi bahan tertawaan. Simson diberi kemurahan lagi oleh Tuhan. Kalau Simson sekarang masuk surga, ini benar-benar kemurahan Tuhan. Meskipun mungkin Simson hanya ada di tingkat halaman. Tapi saya percaya Simson sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Simson tidak bertobat, bisa-bisa Simson binasa. Berapa banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengenal dia. Tuhan, aku sudah berkhotbah. Aku tidak mengenal engkau. Tuhan, aku sudah berbuat mujizat, tanda-tanda heran. Aku tidak mengenal engkau. Kasihan orang-orang yang sudah berbuat banyak bagi Tuhan, tapi akhirnya masuk di dalam neraka. Sebab orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa, tapi hidup di dalam dosa. Sampai matinya tidak bertobat. Kita bersyukur Simson akhirnya bertobat dan dia masuk dalam daftar iman. Dalam Ibrani 11 ayat 32 kita menemukan nama Simson di situ. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Luar biasa. Sekarang kita akan rekap semuanya. Simson ini orang yang super kuat, tapi dia sangat lemah.
Yang pertama adalah kelahiran Simson. Tuhan memang punya rencana buat bangsa Israel supaya mereka dibebaskan dari tawanan orang Filistin. Simson ini sayang, kerohaniannya tidak sungguh-sungguh. Dia melanggar firman Tuhan, dia tidak taat nasihat orang tua, dan juga dia tidak memegang teguh hukum kenasirannya. Kalau dia kuat, Simson ini, itu semata-mata karena roh Tuhan. Sebab Roh Kudus bekerja pada Simson begitu luar biasa. Tetapi kita tidak boleh mempermainkan kemurahan Tuhan ini. Sebab Roh Kudus diberikan kepada kita kuasa yang besar untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan menggenapkan rencana Tuhan yang besar di akhir zaman. Sayang, Simson ini punya kelemahan. Dia mudah terpikat lalu terikat oleh dosa-dosa seks. Kita harus hati-hati kalau dosa-dosa seks itu memang memikat. Kita harus hati-hati. Sebab itu akan dilanjutkan mengikat orang tersebut dan akhirnya orang tersebut menjadi terjerat. Simson punya keyakinan, merasa kebal, merasa fit, merasa dipakai oleh Tuhan. Lalu dia mempermainkan firman Tuhan. Dia mempermainkan kemurahan Tuhan dan mempermainkan pengurapan Tuhan. Akhirnya kemurahan itu habis, Simson mengalami kekalahan. Ini adalah akhir hidup yang tragis. Dulu mengumbar matanya, sekarang buta. Dulu orang kuat, sekarang jadi tawanan. Dulu ditakuti orang, sekarang jadi tertawaan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Simson diberi satu kali lagi kemenangan yang terakhir dan yang terbesar. Tuhan memberikan kekuatan kepada Simson. Tuhan memberikan kemenangannya dan Tuhan memberikan kemurahan kepada Simson. Simson boleh masuk di dalam surga. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini. Kita percaya rencana Tuhan itu rencana yang sempurna. Kita nyanyikan dengan iman kata-kata ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi
Tuhan. Kalau Simson dipakai Tuhan luar biasa. Selama 20 tahun dia memerintah bangsa Israel. Apa jadinya kalau Simson sungguh-sungguh hidup dalam kesucian? Saya percaya pasti lebih dari 20 tahun. Simson, orang wasiat lama, dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya, saudara dan saya, orang-orang wasiat baru, Tuhan akan mengurapi lebih dari Simson. Kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang dahsyat. Percayalah, kalau kita hidup suci, berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan urapi dengan kuasa-Nya tanpa batas. Di akhir zaman, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Tuhan akan mencurahkan urapan-Nya, dan Tuhan akan selesaikan rencananya di akhir zaman. Tuhan akan bentuk tubuh Kristus seluruh dunia. Kita akan masuk dalam doa. Kekasih Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa. Seberapa banyak saudara yang sakit, saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit tidak berhak tinggal dalam tubuhmu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, selalu sehat. Tidak perlu sakit. Turunkan tangan. Mungkin ada kekasih Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam keuangan, dalam pekerjaan. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, jamah Tuhan anak-anakmu yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan, istimewa masa pandemi ini. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Mungkin ada yang mempunyai hutang, terbelit oleh hutang. Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan berkati. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Tuhan buka jalan. Mungkin banyak pintu yang tertutup, tapi saya percaya Tuhan punya pintu terbuka. Jendela Tuhan, jendela surga saat ini terbuka. Tuhan mencurahkan berkat-Nya, berkat-Nya, berkat-Nya. Terima, terima. Haleluya. Sekarang kita buka hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, refnya. Buka hatimu dan terimalah urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima urapannya. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Urapan yang lebih besar daripada urapan Simson sekarang ini dicurahkan. Terima, terima. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Simson yang begitu kuat
tapi dia begitu lemah. Kami Tuhan yang begitu lemah, tapi kami percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kami menjadi orang yang kuat di dalam Engkau. Kami menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Hei, mau kemana? Kok udah rapi aja? Mau ibadah lah. Udah sore nih. Hah? Pergi ibadah? Iya, kan per tanggal 8 Mei kita sudah bisa ibadah secara offline. Serius? Gimana tuh? Jadi kita udah boleh ikutan? Boleh, dengan syarat usia di atas 15 tahun dan dalam kondisi sehat. Tidak sakit seperti batuk, demam, pilek, flu, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya. Selain itu, juga tidak mengalami kontak langsung dengan penderita COVID-19 selama 2 minggu terakhir. Protokolnya gimana nih? Aman, sudah disesuaikan dengan standar pemerintah. Ruangan akan disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Wajib menggunakan masker dan akan ada pengecekan suhu tubuh. Selain itu, hand sanitizer juga sudah disiapkan. Selain itu, tempat duduk juga akan diatur sehingga ada social distancing dan dibatasi maksimum 50% dari kapasitas gedung. Wah, kalau gitu oke deh. Aku siap-siap dulu ah. Tunggu dulu, udah daftar belum? Daftar? Iya, karena jumlah peserta dibatasi. Oleh karena itu, daftar dulu di link di bawah ini. Apabila saudara mengalami kesulitan, dapat menghubungi ketua PS masing-masing atau kontak nomor yang ada di bawah ini. Segera daftar ya, karena kuotanya terbatas. Wah, oke. Makasih ya infonya. God bless. God bless you. Stay safe, stay healthy, and stay with Jesus. Dadah. See you. Shalom Jemaat Kaum Muda Gereja Bukit Zaitun. Jangan lupa, start 8 Mei 2021, Kaum Muda akan melaksanakan ibadah dengan sistem hybrid, yaitu kita akan melaksanakan ibadah secara onsite, namun tetap dapat diakses melalui online, yaitu melalui YouTube @KAP-GBZ. Saya mau ajak buat saudara semua kaum muda agar dapat bergabung dalam ibadah premier kali ini. Juga orang tua bisa mendorong anak-anaknya untuk juga bisa join bersama-sama kita. Saya tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.